Perkenalkan, nama saya Carina Filza Hirona Ikramina dengan NRP 2220202022. Nama saya Muhammad Zaki Zakaria, NRP 22 20 20 029. Nama saya Dia Batari Harun dengan NRP 22 2020 031. Saya Agung Budi Prasetyo dengan NRP 22 2020 043. Saya Dina Alida Yahya dengan NIM 22 2020 239. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan mementingkan 3 hal, yaitu kemajuan sosial, pembangunan ekonomi, serta iklim dan lingkungan. Teman-teman jadi udah pada tahu kan apa itu pembangunan berkelanjutan? Berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, tentunya hal ini berkaitan dengan infrastruktur, di mana infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu daya saing dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan infrastruktur tentunya harus mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan 17 Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan terdapat beberapa topik pembahasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai material berkelanjutan pada beton porus. Kenapa sih kami mengambil beton porus sebagai material berkelanjutan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Melatar belakangi materi tentang material berkelanjutan berupa beton porus atau juga bisa disebut dengan beton berpori, dengan melihat kondisi di lingkungan di Indonesia ini yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan kurangnya daerah resapan air di beberapa wilayah di kota-kota besar. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya genangan air yang cukup tinggi, bahkan banjir. Dengan adanya sifat beton porus, tentunya air bahkan dengan mudah melewati beton porus ini sehingga tidak terjadinya genangan air di permukaan. Karena beton porus memiliki 15-20% celah air yang dapat langsung disalurkan ke tanah bagian bawah. Cukup tinggi juga persennya. Fungsi dari beton porus juga tidak hanya sebagai perkerasan beton atau juga tidak hanya sebagai resapan air, tetapi juga memiliki fungsi yang memberikan kesan estetika kepada lokasi yang telah menerapkan metode beton porus ini. Dan salah satu contoh yang telah menerapkan metode beton porus ini yaitu di Taman Sumeneb, Kota Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan dengan adanya beton porus ini, daerah Taman Sumeneb ini dijadikan spot sebagai berfoto ria dengan keluarga ataupun teman-teman ya. Dan kabar baiknya beton porus ini ternyata memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan beton normal. Apa sih kontribusinya ke SDG? Pertama-tama, kalian udah pada tahu kan 17 goals SDG itu apa? Nah, dari yang saya baca-baca, taman ini tuh punya 3 hal yang ada sangkut pautnya sama 17 goals itu. Yang pertama tuh ada goals nomor 3, good health and well-being itu kan pasti ada hubungannya sama olahraga ya. Nah, taman ini juga menyediakan trek lari, outdoor fitness, ada juga tempat buat orang-orang disabilitas. Jadi kita bisa bebas ngapain di sini, bisa olahraga juga, bisa bawa anjing kita lari, kucing kita lari, atau anak kita lari-lari, semua bisa. Usaha pengembangan taman kota sebagai ruang publik juga mendukung terwujudnya inovasi dan pengembangan infrastruktur kota yang ditandai dengan reaktivitas taman kota dan peningkatan kontribusi masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas penunjang kegiatan di taman tersebut melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kelanjutannya studi kasus atau proyek ini ke depannya. Taman Sumeneb yang terletak di Jakarta Pusat ke depannya bisa menjadi inovasi dan referensi berbagai taman di Indonesia, karena Taman Sumeneb ini sudah menggunakan beton porus dan berbeda dengan taman pada umumnya. Jika setiap taman di Indonesia mulai menggunakan beton porus, hal ini dapat mengatasi banjir karena mengingat sifat beton porus itu sendiri adalah beton berpori yang dapat membuat resapan air. Kemudian, apa saja sih kontrol yang dapat dilakukan? Kontrol yang dapat dilakukan adalah pengecekan secara berkala terhadap beton untuk memastikan apakah ada kerusakan atau area yang tersumbat yang dapat menyebabkan genangan air. Apa yang dapat dicontoh dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Dengan karakteristik yang ada, beton berpori dapat difungsikan sebagai bahan untuk taman, bahu jalan, dan area yang tidak memerlukan persyaratan khusus dalam hal kuat tekan dan kuat lenturnya. Meskipun tidak sekuat beton konvensional, beton berpori memberikan alternatif pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima jika digunakan di area yang berdampak kecil, sehingga air limpasan dapat disalurkan ke dalam tanah, menambah cadangan air, serta mencegah banjir. Lalu apa yang dapat diperbaiki dari proses ini? Yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai komposisi antara agregat halus dengan agregat kasar yang baik, sehingga bisa lebih meningkatkan kuat tekan beton berpori, tetapi porositas beton berpori tidak mengalami penurunan yang signifikan, sehingga bisa diaplikasikan untuk parkiran kendaraan ataupun untuk perkerasan jalan. Porositas yang tinggi pada beton berpori menyebabkan masalah pada kuat tekan. Kuat tekan menurun seiring dengan meningkatnya volume pori. Peningkatan kuat tekan pada beton berpori dapat dilakukan dengan menambahkan bahan yang bersifat mineral atau aditif agar ikatan agregat kasar dalam beton berpori semakin kuat. Faktor-faktor dalam pembuatan beton juga sangat mempengaruhi porositas dan kuat tekan beton berpori. Oleh karena itu, prosedur pembuatan juga sangat harus diperhatikan apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut maupun yang akan diterapkan di lapangan. Prosedur pemadatan harus dilakukan secara seragam, termasuk pada proses vibrasi menggunakan vibrator, harus menggunakan durasi yang sama, agar tidak terdapat area beton berpori yang terlalu padat ataupun kurang padat.